Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang membahas materi ilmu termodinamika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Ulansari, NPM 212153005, dan rekan saya. Dan saya, Wenti Nuraini SP, NPM 212153507. Nah, topik materi yang akan kita bahas, yang pertama ada sejarah awal ilmu termodinamika. Yang kedua ada penelitian Aristoteles, panas adalah sebagian dari materi. Yang ketiga ada pandangan mikroskopik dan makroskopik tentang termodinamika. Yang keempat, pembentukan hukum termodinamika. Yang kelima, hukum dasar dalam termodinamika. Yang keenam, percobaan James P. Joule tentang panas dan kerja. Yang ketujuh, konsep entropi. Yang kedelapan, efisiensi suatu mesin Carnot untuk formulasi entropi. Yang kesembilan, penemuan balon udara oleh Joseph Mickael. Yang kesepuluh, perkembangan termodinamika statistik oleh Boltzmann. Yang kesebelas, teori termodinamika modern. Dan yang terakhir, pembuktian hubungan entropi, gravitasi, dan temperatur oleh Stephen Hawking dan Jacob Bekenstein. Nah, jadi semua topik materi yang akan kita bahas jumlahnya ada 12. Ilmu termodinamika. Sebelumnya, termodinamika itu apa sih? Secara bahasa, termodinamika berasal dari bahasa Yunani, yaitu termos, yang artinya panas, dan dinamik, yang artinya perubahan. Dan pada dasarnya, termodinamika merupakan ilmu yang menggambarkan perpindahan energi yang disebabkan oleh perbedaan suhu, atau panas sebagai energi yang mengalir. Oleh karena itu, sejarah berkembangnya ilmu termodinamika berawal dari sejak manusia mulai memikirkan tentang panas yang diteliti lebih lanjut oleh ilmuwan. Orang yang pertama kali melakukannya adalah Aristoteles pada 350 Masehi, dan di sanalah asal-usul atau sejarah awal ilmu termodinamika. Penelitian Aristoteles, panas adalah sebagian dari materi. Aristoteles pada tahun 350 Masehi, dia mengatakan bahwa panas adalah bagian dari materi, atau materi tersusun dari panas. Penalaran yang dilakukan oleh Aristoteles diteruskan oleh Galileo Galilei pada tahun 1593, yang menganggap bahwa panas adalah sesuatu yang dapat diukur dengan penemuannya berupa termometer air. Beberapa abad setelahnya, Sir Humphrey Davy dan Count Rumford pada tahun 1799 menegaskan bahwa panas adalah sesuatu yang mengalir. Kesimpulan ini mengandung prinsip kerja termometer, tapi membantah pernyataan Aristoteles. Seharusnya hukum ke-0 termodinamika dirumuskan saat itu. Tapi, karena termodinamika belum berkembang sebagai ilmu, maka belum terpikirkan oleh para ilmuwan. Dan ini bunyi persamaan hukum ke-0 termodinamika. Dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiga, maka ketiganya dalam saling setimbang satu dengan lainnya. Pada tahun 1778, Thomas Alva Edison memperkenalkan mesin uap pertama yang mengkonversi panas menjadi kerja mekanik. Mesin tersebut disempurnakan oleh Sardis Carnot pada tahun 1824. Saat itu, dia berupaya menemukan hubungan antara panas yang digunakan dan kerja mekanik yang dihasilkan. Hasil pemikirannya merupakan titik awal perkembangan ilmu termodinamika klasik, dan beliau dianggap sebagai bapak termodinamika. Yang kita bahas, pandangan mikroskopik dan makroskopik tentang termodinamika. Pandangan makroskopik yaitu merinci beberapa kuantitas yang diacu sebagai ciri umum atau sifatnya dalam skala besar dan dapat diukur secara langsung. Kuantitas yang dirinci disebut koordinat makroskopi. Pandangan mikroskopik, pandangan ini disebut pandangan mikroskopik yang meliputi ciri khas sebagai berikut. Terdapat penggadaian melalui struktur materi, yaitu molekul dianggap ada. Banyak kuantitas yang harus terperinci. Kuantitas
yang diperinci tidak berdasarkan penerimaan indera kita dan kuantitas ini tidak bisa diukur. Jadi perbedaan pandangan makroskopik dan mikroskopik, kalau makroskopik diukur secara langsung dan mikroskopik tidak bisa diukur. Lanjut dengan topik selanjutnya yaitu pembentukan hukum termodinamika. Pada tahun 1845, James P. Joule menyimpulkan bahwa panas dan kerja adalah dua bentuk energi yang satu sama lain dapat dikonversi. Para ilmuwan yang mendukung pun merumuskan hukum pertama termodinamika pada tahun 1850, yaitu perubahan energi dalam suatu sistem termodinamika tertutup sama dengan total dari jumlah energi panas yang disuplai ke dalam sistem dan kerja yang dilakukan terhadap sistem. Dan ini rumusnya ya. Selanjutnya, pada tahun 1860, Clausius menyatakan persamaan hukum kedua termodinamika, yang berbunyi total entropi dari suatu sistem termodinamika terisolasi cenderung untuk meningkatkan seiring dengan meningkatnya waktu, mendekati nilai maksimumnya. Dan ketiga, pada tahun 1906, Gyauku dan Nernst merumuskan hukum ketiga termodinamika, yang berbunyi pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Dan ini adalah bunyi-bunyi hukum termodinamika 1, termodinamika 2, dan termodinamika ketiga. Hukum awal termodinamika menyatakan bahwa dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiga, maka ketiga sistem tersebut saling setimbang satu dengan lainnya. Hukum pertama termodinamika ini sudah dijelaskan ya, sama kayak di pembentukan hukum termodinamika yang bunyinya sama kayak gini. Peningkatan total energi suatu sistem sama dengan peningkatan energi termal ditambah kerja yang dilakukan pada sistem tersebut. Dan ini gambar yang di samping yang menunjukkan hukum kekekalan energi. Kita lanjut di hukum dasar termodinamika. Ini hukum kedua termodinamika yang menyatakan bahwa keadaan entropi seluruh alam semesta sebagai sistem yang terisolasi akan selalu meningkat seiring waktu. Hukum ini dapat diuraikan menjadi beberapa proses, yaitu proses isohorik, isotermik, isobarik, dan juga adiabatik. Dalam gambar tersebut itu merupakan contoh dari hukum termodinamika. Untuk hukum ketiga termodinamika menyatakan bahwa entropi suatu sistem mendekati nilai konstan ketika suhu mendekati nol absolut. Pernyataan ini benar jika kristal sempurna hanya memiliki satu keadaan dengan energi minimum. Selanjutnya, percobaan James P. Joule tentang panas dan kerja. Eksperimen Joule merupakan suatu bentuk yang dilakukan untuk mengukur perubahan energi pada saat gas menuai dalam keadaan isotermal. Kalau yang diserap sebanding dengan perubahan temperatur. Hal tersebut sesuai dengan rumus, yaitu Q sama dengan MC delta T. Jadi rumusnya itu Q sama dengan MC dikali delta T. Di mana kalor sebanding dengan perubahan suhu dan massa. Analisis awal, proses di awal dengan volume V sama dengan V, V2 sama dengan 0, dan diakhiri dengan V1 sama dengan 0, dan V2 sama dengan V2. Jadi, yang didapat W total sama dengan W1 tambah W2 sama dengan P1 V1 dikurangi P2 V2. Untuk topik materi selanjutnya adalah konsep entropi. Entropi merupakan suatu ukuran derajat ketidakteraturan suatu sistem termodinamika.
Entropi juga merupakan definisi dari energi yang tersedia dalam suatu sistem dengan bentuk tertentu. Dalam persamaan, entropi dilambangkan dengan huruf S dengan satuan joule per Kelvin. Jika kita contohkan dalam peristiwa mencairnya es, dalam bentuk padat, es cenderung memiliki derajat ketidakteraturan yang rendah, sehingga memiliki nilai entropi yang kecil. Sedangkan, ketika es tersebut mencair dan berubah wujud menjadi bentuk cair, nilai entropinya akan naik, karena fase cair memiliki ketidakteraturan yang lebih tinggi dibandingkan fase padat. Jika air tersebut menguap menjadi bentuk gas, derajat ketidakteraturannya juga akan naik, sehingga nilai entropi juga akan naik, karena bentuk gas memiliki derajat ketidakteraturan yang paling tinggi. Lalu untuk topik materi selanjutnya adalah efisiensi suatu mesin Carnot untuk formulasi entropi. Di sini ada rumus efisiensi mesin Carnot. Untuk rumus yang pertama ada ini 2 dan 3 ya. Lambang ini biasanya dibaca sebagai eta ya. Lambang ini merupakan efisiensi mesin Carnot dalam persen. Eta, jadi untuk rumus yang pertama adalah eta sama dengan 1 dikurangi TR per TT kali 100%. Untuk yang kedua, eta sama dengan W per Q1 kali 100%. Dan untuk yang terakhir, sama dengan W sama dengan Q1 per Q2. Eta untuk efisiensi mesin Carnot dalam persen dan PR untuk suhu reservoir rendah dalam satuan Kelvin, PP untuk suhu reservoir tinggi dalam satuan Kelvin, W untuk usaha dalam satuan Joule, Q1 untuk kalor masuk atau diserap reservoir tinggi dalam satuan Joule, dan Q2 untuk kalor keluar atau dibuang reservoir rendah dalam satuan Joule. Lalu untuk selanjutnya, untuk siklus Carnot berlaku hubungan Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1, sehingga efisiensi mesin Carnot dapat diformulasikan dengan rumus persamaan berikut. Eta sama dengan 1 dikurangi T2 per T1 kali 100%. Baik, untuk topik materi selanjutnya adalah penemuan balon udara oleh Joseph Michael. Kita kadang tidak menyangka dari temuan-temuan sederhana dan berujung akan menjadi sebuah temuan yang sangat bermanfaat kelak di kemudian hari. Begitu pula dengan sebuah balon udara yang dikembangkan oleh dua bersaudara Joseph Michael Montgolfier dan Jacques Etienne Montgolfier dari Annonay. Seperti kita ketahui bahwa Montgolfier adalah ilmuwan yang hidup di sekitaran abad ke-18. Orang tuanya adalah keluarga pekerja keras dan bekerja pada pabrik pembuat kertas. Awalnya berasal dari secari kertas yang terbakar, dan karena ada asap membuat kertas tadi melayang-layang. Disinilah awal pemikiran kedua bersaudara tadi bermula. Sederhana, bukan? Lalu dari pemikiran sederhana ini timbul suatu ide bahwa bila kertas ditiup, asap di bawahnya maka akan melayang karena adanya asap tadi yang menjadi tenaganya untuk terbang. Lalu mereka berkesimpulan bahwa asap mempunyai zat yang mampu membawa si kertas tadi melayang atau terbang. Dan mereka mulai melakukan percobaan demi percobaan, dan hingga pada bulan Juni 1873, mereka telah berhasil membuat balon udara yang panjangnya 112 kaki. Lalu balon yang dibuat tadi, pada ujung bagian bawah ditempatkan sebuah tungku api, yang asapnya masuk ke dalam ruang balon tadi. Dan mereka pun menjadi takjub karena balon mampu naik atau melayang hingga 1000 kaki di angkasa. Baik, untuk selanjutnya, adalah perkembangan termodinamika statistik oleh Boltzmann. Peristiwa-peristiwa penting termodinamika. Sejarah berkembangnya ilmu termodinamika berawal sejak manusia mulai memikirkan tentang panas. Orang yang pertama kali melakukannya adalah Aristoteles pada tahun 350 sebelum Masehi. Pada tahun 1885, Boltzmann menyatakan bahwa energi dan entropi merupakan besaran yang menyatakan keadaan mikroskopis sistem. Lalu selanjutnya adalah hubungan termodinamika dengan mekanika statistik. Termodinamika berhubungan dekat dengan mekanika statistik di mana banyak hubungan termodinamika berasal. Selanjutnya, teori termodinamika modern. Termodinamika modern juga disebut termodinamika statistik. Pada termodinamika statistik menurut Boltzmann dibedakan menjadi dua, yaitu makrostate dan mikrostate suatu sistem. Untuk makrostate dari sebuah sistem dapat dijelaskan bila posisi dan kecepatan setiap partikel diberikan. Dan untuk makrostate dari sebuah sistem dapat dijelaskan bila sifat-sifat makroskopik sistem seperti tekanan, temperatur, volume, jumlah mol,
dan lain sebagainya diberikan. Lalu untuk selanjutnya, dan yang terakhir, pembuktian hubungan entropi, gravitasi, dan temperatur oleh Stephen Hawking dan Jacob Bekenstein. Hubungan antara entropi, gravitasi, dan temperatur ditunjukkan pertama kali oleh Stephen Hawking dan Jacob Bekenstein. Ketika beliau-beliau ini meneliti lubang hitam secara teoritis, mereka menemukan bahwa lubang hitam bisa punya entropi dan besarnya berbanding lurus dengan luas permukaan horizon peristiwa, atau event horizon lubang hitam tersebut. Horizon peristiwa adalah jarak di mana kecepatan lolos dari permukaan lubang hitam adalah sama dengan kecepatan cahaya. Ini adalah penemuan penting yang menunjukkan bahwa lubang hitam ternyata juga berkelakuan seperti sistem termodinamika biasa dengan entropi dan juga temperatur. Baik, dari sini dapat kita simpulkan. Dengan demikian, telah kami selesaikan bahwa di dalam tugas makalah ini terdapat materi yang berhubungan dengan mata kuliah sejarah fisika, seperti perkembangan ilmu termodinamika, sejarah awal ilmu termodinamika, pembentukan hukum termodinamika, dasar-dasar hukum termodinamika, dan penelitian-penelitian oleh ahli fisikawan. Secara bahasa, termodinamika berasal dari bahasa Yunani, yaitu termos, yang artinya panas, dan dynamic, yang artinya perubahan. Pada dasarnya, termodinamika merupakan ilmu yang menggambarkan perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu, atau panas sebagai energi yang mengalir. Setelah ditinjau dengan selesainya makalah ini, menurut kami tugas ini sangat penting karena bisa menambahkan wawasan bagi kami, mahasiswa semester 1 pendidikan fisika, guna menjadi bekal untuk kedepannya. Dengan itu, kita dapat mengetahui sejarah para ilmuwan dan menemukan atau sejarah perkembangan ilmu termodinamika ini dengan baik. Kami mengharapkan saran serta kritik yang bersifat membangun dari teman-teman atau pembaca untuk dijadikan suatu pertimbangan dalam setiap langkah sehingga kami termotivasi ke arah yang lebih baik tentunya di masa-masa yang akan datang. Baik, berikut untuk daftar pustaka. Sekian dan terima kasih.